Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Pak Dawab dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, Ketua Yayasan Tafakuruddin Dumai. Itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita bisa berjumpa dan bersilaturahim dalam suatu kegiatan bincang-bincang diskusi terkait dengan penyambutan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 di Lampung. Pada kesempatan ini tentu saja apa yang akan kita bincangkan ini merupakan suatu topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai tema besar yang diusung dalam muktamar kali ini, yaitu menyangkut kemandirian Nahdlatul Ulama dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dua tema ini itu tentu saja sangat terkait sekali dengan keberadaan Nahdlatul Ulama ini sejak berdirinya hingga sampai saat ini. NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia ini tentu saja sudah sejak dahulunya itu memang bertumbuhnya secara kemandirian, karena kekuatan Nahdlatul Ulama itu ada pada kulturnya. Kultur itu memang sudah terbangun terlebih dahulu, kemudian pada perkembangannya maka muncullah struktur ke-NU itu. Dan kultur NU itu memang dibangun atas dasar semangat kemandirian itu, semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan gitu. Dan itulah sebenarnya kekuatan power daripada Nahdlatul Ulama itu secara kelembagaan gitu. Dan kalau kita hubung kaitkan dengan isu yang kedua, yaitu mengenai perdamaian dunia, dan memang NU sudah sejak dahulu itu memang memperjuangkan perdamaian dunia itu. Hal ini secara simbolik itu memang tergambar di logo Nahdlatul Ulama sendiri itu, di mana di sana ada gambar bumi yang memang diikat oleh sebuah tali gitu. Dan ini merupakan suatu simbol di mana perjuangan NU itu tidak pada skala lokalistik, tapi kepada dalam skala yang universal, dalam skala yang lebih mendunia gitu. Dan itu memang sudah dilakukan NU sejak awal-awal berdirinya dan hingga sampai saat ini. Nah, kenapa itu bisa dilakukan oleh NU? Karena memang secara pemahaman, memang NU itu mendorong agar terciptanya suatu sikap dan perilaku kemanusiaan yang rahmatan lil alamin itu tadi. Dengan tawasudnya, dengan tawazunnya, dengan tasamuhnya, dengan i'tidalnya. Jadi konsep-konsep inilah yang teraktualisasi dalam sikap dan perilaku NU, yang itulah yang menjadi daya dorong untuk mewujudkan perdamaian dunia itu. Nah, akhir-akhir ini memang kita lihat seiring dengan perkembangan zaman, tantangan itu sudah semakin berat ya, baik dalam konteks nasional, regional, bahkan dalam konteks dunia gitu. Artinya dunia hari ini itu dipenuhi oleh pertelagaan dan konflik yang menyebabkan situasi menjadi tidak aman lagi, Baik konflik itu menyangkut ideologis ataupun konflik of interest, kepentingan, bahkan konflik politik begitu. Nah, tentu saja barangkali tema ini itu kembali dimunculkan oleh Nahdlatul Ulama, barangkali dengan maksud dan tujuan untuk meneguhkan kembali komitmen itu. Dan itu memang menjadi sesuatu yang penting bagi Nahdlatul Ulama.
Karena dalam konteks keindonesiaan, termasuknya dalam konteks dunia, memang NU ini diyakini sebagai sebuah organisasi yang mempelopori terwujudnya perdamaian begitu. Bahkan di beberapa berita itu kita temukan banyak kaum muslimin dari negara-negara di dunia itu berkunjung ke PBNU dan ingin mempelajari seperti apa konsep perdamaian yang diusung atau ditawarkan oleh NU, dan itu memang diterapkan di negara itu. Nah, kekuatannya sebenarnya adalah di mana NU menanamkan doktrin bagaimana menumbuhkan cinta tanah air itu tadi, kemudian doktrin kebangsaan, dan itulah yang menjadi asas bagi terwujudnya perdamaian baik skala lokalistik ataupun skala global gitu. Artinya ketika sebuah bangsa itu mengedepankan kecintaan terhadap negerinya, maka pertelagahan atau konflik itu menjadi sesuatu yang harus dihindari. Nah, disinilah kekuatan itu, dan ini tidak dimiliki oleh negara-negara muslim lainnya. Memang kecintaan mereka kepada agama itu sangat tinggi, tapi kecintaan mereka kepada tanah air itu belum terbangun dengan baik.